Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi yaitu motivasi dan kepemimpinan, yang mana beranggotakan Miftahul Ihsan, saya sendiri Nailatul Umroh, Reza Fitri, dan Sabila Dinia Nirma. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Ihsan. Pada Saudara Ihsan kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang definisi motivasi. Motivasi berasal dari kata lain motif yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya tumbuh. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat, driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Next. B. Teori pendahuluan tentang motivasi. Yang pertama itu ada teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, seperti rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, teori X dan teori Y. Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia. Pada dasarnya satu negatif yang ditandai sebagai teori X dan yang lainnya positif yang ditandai dengan teori Y. Sebagai contoh, untuk teori X, karyawan secara inherent tidak menyukai kerja dan bila mana dimungkinkan akan mencoba menghindarinya. Karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, diawasi, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari pengarahan formal bila mana dimungkinkan. Dan kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor lain yang dikaitkan dengan kerja dan akan menunjukkan sedikit saja ambisi. Bila seorang karyawan bertipe X, maka motivasi yang cocok adalah dengan mengawasi secara ketat dan mengendalikan bawahan atau manajer membuat bawahan merasa berguna dan penting atau manajer menggunakan sumber daya yang kurang termanfaatkan. Selanjutnya contoh teori Y. Karyawan dapat memandang kerjasama wajarnya seperti istirahat atau bermain. Orang-orang akan menjelaskan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Rata-rata orang dapat belajar untuk menerima, bahkan mengusahakan tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif tersebar meluas dalam populasi dan tidak hanya milik dari mereka yang berada dalam posisi manajemen. Selanjutnya, teori dua faktor. Menurut Herzberg, ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Yang pertama itu faktor hygiene, faktor yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan karyawan, yang termasuk di dalamnya itu kebijakan dan administrasi perusahaan, pengawasan, hubungan dengan pengawas, kondisi kerja, gaji, dan lain sebagainya. Yang kedua itu faktor motivator. Faktor yang sering memberikan kepuasan kepada karyawan yang termaksud di dalamnya itu tercapainya tujuan, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, pertanggungjawaban, peningkatan dan pengembangan, dan faktor lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih pada Saudara Ihsan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sabila. Kepada Sabila kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontemporer tentang motivasi. Yang pertama itu ada teori ERG, eksistensi, relatedness, dan growth. Clayton Aldiver mengetengahkan teori motivasi ERG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, eksistensi, hubungan relatedness, dan pertumbuhan growth. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini, Alfeder mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Yang kedua itu ada teori McClellan. Teori yang dikemukakan oleh McClellan menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu need for achievement, kebutuhan akan prestasi, need for affiliation, kebutuhan akan hubungan sosial atau hampir sama dengan social need-nya Maslow, dan yang terakhir ada need for power, dorongan untuk mengatur. Yang ketiga ada teori penetapan tujuan. Edwin Elliot mengatakan bahwa tujuan sulit bila diterima dengan baik akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Dan bahwa umpan balik akan mengantarkan pada capaian kinerja yang lebih tinggi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan motivasi dengan teori penerapan tujuan Locke, yaitu komitmen tujuan, keyakinan individu bahwa ia mampu melakukannya, self-efficiency, dan budaya nasional. Yang keempat ada teori keadilan Adam. J. Adam mengatakan bahwa karyawan akan membandingkan diri mereka dengan karyawan, tetangganya, rekan sekerjanya, rekan dalam organisasi lain atau pekerjaan masa lalu. Karyawan akan termotivasi bila setelah dibandingkan melahirkan persepsi keadilan. Keadilan dibedakan dalam keadilan distributif, keadilan yang dipahami berdasarkan jumlah dan alokasi imbalan di antara para individu, dan keadilan prosedural. Keadilan yang dipahami berdasarkan proses yang digunakan untuk menetapkan distribusi imbalan. Dan yang terakhir ada teori harapan Fromm. Victor Fromm mengatakan bahwa seorang karyawan dimotivasi untuk berusaha keras bila ia meyakini akan dinilai baik. Dan penilaian itu mengantarkannya pada imbalan organisasional, seperti bonus, kenaikan gaji, promosi, atau lain-lain. Imbalan yang dapat memuaskan tujuan pribadinya. Oleh karena itu, teori ini memusatkan pada 3 hubungan, yaitu hubungan upaya kinerja, hubungan kinerja imbalan, dan hubungan imbalan tujuan pribadi. Selanjutnya yaitu selanjutnya itu tentang definisi tentang kepemimpinan. Secara harfiah, pemimpin berarti bimbing. Memimpin berarti membimbing atau menuntut. Pemimpin merupakan orang yang memimpin ataupun seorang yang menggunakan wewenang serta mengarahkan bawahannya guna mengerjakan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sabila. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Reza. Kepada Saudari Reza kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dalam studi kepemimpinan. Yang pertama itu ada pendekatan sains, yaitu suatu pengkajian pendidikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan disiplin ilmu tertentu sebagai dasarnya. Karakteristik dari pendekatan sains dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu objek pengkajian, tujuan pengkajian, dan metode kerja pengkajian.
Next. Selanjutnya jenis-jenis sains pendidikan, yaitu ada sosiologi pendidikan, psikologi pendidikan, administrasi pendidikan, teknologi pendidikan, serta evaluasi pendidikan dan beberapa cabang lainnya. Yang kedua, pendekatan filosofi, yaitu merupakan suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Karakteristik dari pendekatan filosofi yaitu semua aspek pendidikan tidak terbatas pada salah satu aspek saja. Seluruh aspek pendidikan seperti tujuan pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, pendidik, peserta didik, keluarga, masyarakat itu merupakan kajian komprehensif dari pengkajian filosofis. Next. Yang ketiga ada pendekatan religi, yaitu suatu pendekatan untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berlandasan pada ajaran agama. Selanjutnya pendekatan multidisiplin, yaitu merupakan gabungan dari 3 pendekatan aspek sebelumnya. Materi selanjutnya, gaya-gaya kepemimpinan dengan pendekatan sifat. Yang pertama ada pendekatan sifat atau trait approach, yaitu rupa dari keadaan pada suatu benda. Tanda lahiriah, ciri khas yang ada pada sesuatu untuk membedakan dari yang lainnya. Yang kedua, keyakinan diri, yaitu kemampuan untuk merasa yakin dengan kemampuan dan keterampilan seseorang. Yang ketiga, ketekunan, merupakan salah satu ciri penting dari seorang pemimpin. Hal ini meliputi hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan, inisiatif, keuletan, dominasi, dan hasrat yang tinggi. Selanjutnya ada integritas, yaitu karakter yang sangat penting dalam kepemimpinan.